Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Android 31. Kali ini kita akan belajar materi dan tugas untuk tema 7 Bahasa Indonesia di tanggal 10 Februari 2021 hari Rabu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia ini sendiri itu sudah memasuki di tema 7. Untuk video kali ini saya akan memberikan materi dan tugas. Kalau biasanya kan kita cuma tugas saja kan, materinya dipisah. Dan untuk hari ini adalah materi yang baru dan tugas yang baru. Sebelum ke materi, ini kita ada peraturannya ya, sama dengan yang kemarin-kemarin. Peraturannya itu adalah dengarkan video materi dan tugas itu menggunakan headset atau earphone agar suara kakak yang terdengar ini lebih jelas. Dan untuk peserta didik itu boleh mengerjakan tugas dan boleh dibantu oleh orang tua. Orang tua atau wali murid itu tidak boleh mengerjakan tugas dari peserta didik. Jadi yang boleh mengerjakan itu anaknya ya, bukan orang tuanya. Kalau memang ada kesulitan, kalian boleh untuk menghubungi kakak melalui WA atau WA Group atau menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, contohnya Google Translate untuk pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran bahasa Jawa. Kita masuk ke slide materinya. Nah, ini adalah materi dari tema 7 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini yaitu kita disuruh untuk belajar mengenai fabel. Fabel ini itu adalah sebutan untuk cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang memiliki perilaku menyerupai manusia. Nah, di dalam fabel itu contohnya kan kalian sudah pernah mendengarkan ya. Ada dongeng, ada legenda, ada sejarah, dan lain-lain. Nah, fabel ini itu hampir sama seperti dongeng, legenda, dan sejarah itu sendiri. Hanya saja di dalam fabel ini, itu yang berperan atau yang menjadi tokoh utamanya itu adalah seekor hewan yang menyerupai manusia. Menyerupai manusia itu contohnya hewan ini tuh bisa berbicara ya. Dan untuk ciri-ciri dari fabel sendiri, ini ada 7 yang sudah kakak rangkum. Yang pertama ini adalah gaya penceritaan secara lisan. Nah, penceritaan fabel itu biasanya diceritakan langsung dari mulut, bukan ditulis di dalam buku ya. Ada memang yang ditulis di dalam buku, tapi kebiasaannya itu diceritakan langsung. Contohnya seperti ketika anak-anak berkumpul itu diceritakan fabel. Terus yang kedua ini ada pesan atau temanya itu kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Nah, pesan yang ada di dalam fabel itu biasanya ditulis langsung dalam ceritanya. Contohnya hewan ini itu baik hati. Contohnya si kancil yang pintar. Nah, itu biasanya dituliskan di dalam ceritanya. Kita itu harus sering belajar biar bisa seperti kancil, biar pintar seperti itu ya. Terus yang ketiga ada pendahuluannya itu sangat singkat dan secara langsung. Biasanya kalau kalian nonton film atau sejarah atau baca-baca buku sejarah ya, itu kan pengenalan tokohnya itu sangat lama ya. Contohnya seperti raja ini, lahirnya dari ini, tanggal lahirnya ini, tahun lahirnya ini, seperti itu kan. Tapi kalau fabel ini itu pendahuluannya sangat singkat. Contohnya ada seekor kancil. Nah, seperti itu biasanya secara singkatnya seperti itu ya. Terus yang keempat, tokoh utamanya itu adalah seekor binatang. Di dalam fabel itu tokoh utamanya yang menjadi tokoh ceritanya itu mesti seekor binatang. Tidak boleh seorang manusia. Kalau seorang manusia tokohnya itu bukan fabel, tapi lebih ke dongeng. Oke, ini yang kelima. Alur cerita sederhana. Jadi ceritanya itu sederhana ya, tidak berbelit-belit. Contohnya seperti sinetron di Indonesia itu ceritanya berbelit-belit ya. Yang keenam, ceritanya itu singkat dan bergerak dengan cepat. Jadi ceritanya itu singkat, tidak terlalu panjang, dan geraknya itu cepat. Terus yang ketujuh, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Nah, ini sama seperti yang nomor ini ya, yang nomor 3 tadi. Kalau yang nomor 3 ini kan contohnya tadi kakak seperti raja gitu kan. Nah, sama yang dengan nomor 7 ini. Kalau sejarah itu kan pasti diperkenalkan secara rinci ya.
ada tanggal lahir, tahun lahir, tempat lahir, dan nama orang tuanya siapa. Tapi kalau fabel ini itu tidak diuraikan secara rinci, tiba-tiba langsung ada gitu aja ya. Oke, contoh fabel itu biasanya bisa kalian temukan di film ini. Kalau kalian sudah pernah nonton MNC TV, itu ada film dengan judul Pada Zaman Dahulu. Ini menceritakan tentang hewan yang bisa berbicara. Ini banyak mengandung arti kehidupan ya, contohnya saling tolong menolong, tidak boleh sombong, dan lain-lain. Ini bisa kalian tonton. Ini hampir sama dengan fabel ya, cuman ceritanya itu dijadikan film. Kalau fabel kan diceritakan secara langsung ya. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah termasuk tugas ya. Kalian itu di buku tema 7, kalian lihat di buku tema 7 halaman 9, di sini kalian disuruh membaca fabel dengan judul Lebah dan Semut. Di situ ada di LKS-nya, kalian baca dengan baik-baik ya. Terus yang kedua, kalian juga disuruh baca fabel di halaman 10, buku tema 7 dengan judul Kucing dan Tikus Tua yang Berpengalaman. Di situ ada karya dari Aesop ya, itu bisa kalian baca karena nanti ini akan nyambung dengan tugasnya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah slide tugas, ini adalah slide yang terakhir ya. Tugas tema 7 bahasa Indonesia, kalian disuruh untuk ambil foto absen menggunakan kamera geotek, kirim absen ke nomor WA kakak. Kerjakan soal di slide berikutnya. Jadi soalnya itu ada di slide berikutnya ya, bukan di LKS. Lalu tulis jawabannya di buku tulis tema 7. Untuk peserta didik yang tidak memiliki LKS, diperbolehkan menulis jawabannya di buku tulis tema 7. Setelah selesai mengerjakan tugas, silahkan foto hasil pekerjaan kalian dan kirimkan ke nomor WA kakak sama seperti biasanya. Untuk tugasnya sendiri, ini. Nah, di sini ada 5 soal. Ada 5 soal untuk tema 7 di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Silahkan kalian kerjakan, kalian tulis jawabannya di buku tulis tema 7. Kalau sudah selesai, kalian foto dan kirimkan ke nomor WA kakak, sama seperti biasanya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Android 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.